Shalom, perkenalkan nama saya Rani. Saya dari kelas D, jurusan Pendidikan Agama Kristen dengan NIRIN 10201919873. Di sini saya akan membuat video tentang tugas gender. Cara Allah menciptakan manusia dalam Alkitab. Kejadian 2 ayat 18. Pada saat tersebut Tuhan membentuk manusia dari debu dan juga tanah, lalu Ia memberikan nafas hidup, dan dengan demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Apa maksud diperlukan kemampuan menafsir dan membangun paham teologi? Yang pertama dari 1 Korintus 11 ayat 8-9. Dua kata depan dari dan menunjukkan kedudukan perempuan. Dia berasal dari laki-laki dan maksud hidupnya adalah pada laki-laki tersebut. Dalam Kejadian 2 ayat 21-25. Setiap perempuan dengan memperoleh nama baru ketika upacara pernikahannya secara tidak langsung membenarkan ajaran Paulus. Kemudian yang kedua, 1 Timotius 2 ayat 13-14. Argumentasi Paulus untuk tanggung jawab laki-laki sebagai pimpinan dan pembina rohani baik di rumah maupun di gereja mempunyai dua landasan, yaitu yang pertama didasarkan pada maksud Allah dalam menyatakan maksud bahwa laki-laki harus mengatur dan memberi pimpinan kepada wanita dan keluarga. Wanita yang diciptakan setelah laki-laki direncanakan sebagai pendamping dan penolong dalam memenuhi kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, yaitu didasarkan pada Alkitab yang merusak apabila laki-laki dan wanita mengabaikan peranan yang diberikan Allah kepada mereka dalam Taman Eden. Hawa yang bertindak terlepas dari tanggung jawab Adam yaitu tentang larangan itu, Adam dengan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pimpinan di bawah Allah, ketidaktaatan Hawa, dan sebagai akibatnya dia jatuh juga dan membawa dosa serta kematian atas seluruh umat manusia. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia jatuh ke dalam dosa karena tergoda akan rayuan iblis yang menjelma sebagai ular. Akibat keberdosaan manusia yaitu diusir dari Taman Eden dan mengusahakan tanahnya sendiri dengan susah payah bagi Adam, lalu kepada Hawa ia akan melahirkan anaknya dengan kesakitan. Nah, bagaimana cara Allah atau Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa yaitu mengusir manusia dari Taman Eden. Kemudian penebusan oleh Yesus Kristus. Apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Ya, penebusan Yesus Kristus bersifat universal. Artinya bahwa sama seperti dosa yang bersifat universal, kematian Kristus juga merupakan universal, yaitu untuk menggantikan posisi semua manusia yang berdosa. Bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antara manusia? Cara Allah memulihkan hubungan antara manusia yaitu lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib.